Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kufur dan nifak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama Dimas Satrio Wibowo, yang kedua Nazwa Erika, yang ketiga Faiha Nur Atiko. Yang pertama adalah mengenai definisi kufur. Secara bahasa, kufur memiliki arti menutupi atau menghilangkan. Sedangkan secara istilah, kufur berarti suatu perbuatan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya maupun dengan tidak mendustakannya secara batin maupun secara lahiriah. Terdapat perbedaan antara kufur dan kafir, meskipun sebenarnya dua hal ini memiliki arti yang hampir sama. Hanya saja kufur berada di bawah kafir. Artinya, tidak semua kufur dapat dikatakan sebagai kafir selama kufur yang dilakukan bukanlah kufur besar atau kufur kubro. Hal ini juga berarti bahwa kafir merupakan bagian dari kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Yang artinya adalah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Selanjutnya adalah jenis-jenis kufur. Yang pertama adalah kufur besar atau kufur kubro. Kufur ini sangat berbahaya, bahkan bisa membuat orang yang melakukannya keluar dari agama Islam bahkan tanpa ia sadari. Yang selanjutnya adalah kufur sugro atau kufur kecil. Kufur ini tidak membuat orang yang melakukannya keluar dari Islam, tetapi berupa dosa-dosa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis sebagai dosa-dosa kufur. Meskipun dosa-dosa kufur ini lebih rendah dari kufur besar, tetapi tetap harus dihindari. Penyebab kufur besar ada 5. Yang pertama, mendustakan Allah dan segala kebenaran yang datang darinya. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 68 yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Sungguhnya membenarkan tetapi tidak mau dan sombong untuk mengakuinya. Contohnya kisah iblis dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang diusir oleh Allah dari surga karena sudah melakukan kekufuran dengan cara menyombongkan diri dan tak mau mengakui kebenaran bahwa Adam adalah hambanya yang sempurna. Yang tiga, keraguan-raguan kepada Allah. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 35-38 yang menjelaskan bahwa termasuk orang yang kufur saat dia berkata telah meragukan kuasa Allah untuk bisa membinasakan kebunnya dan mendatangkan hari kiamat, dan berkata bahwa dua tersebut tidak akan terjadi. Yang keempat, berpaling dari peringatan Allah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 3 artinya, dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Orang-orang yang berpaling atau tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Allah, itulah orang-orang yang kufur. Yang kelima, perbuatan nifak. Secara terminologi, nifak artinya menampakkan keislaman secara lahir tetapi menyembunyikan kekufuran atau kejahatan secara batin sehingga tidak terlihat. Nifak adalah nama perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Contoh kufur kecil. Yang pertama, kufur nikmat, yaitu mengingkari atau tidak mau mengakui nikmat yang telah Allah berikan serta tidak mengakui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat tersebut dan merupakan salah satu-satunya sang pemberi nikmat. Yang kedua, membunuh sesama muslim. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Yang ketiga, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah.
terdapat dalam surat At-Tirmizi, yang artinya barang siapa bersumpah kepada nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Definisi nifak menurut bahasa berasal dari kata nafak yang artinya lubang tempat bersembunyi. Menurut terminologi, nifak memiliki arti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Sedangkan menurut analogi, nifak memiliki arti seseorang yang masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lainnya. Nifak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat 67. Jenis-jenis nifak. Yang pertama, nifak itikat, yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Akibatnya pelakunya keluar dari agama dan berada di dalam kerak neraka. Seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. 4 jenis nifak itikat. Yang pertama, mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang keempat, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Jenis nifak yang kedua yaitu amali, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Akibatnya, tidak mengeluarkan dari agama tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak, lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadikan sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.